Aku anak sekolah minggu, gereja Masih Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang muda sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masih Injil di Minahasa, selalu bujur penuh semangat setiap beribadah. Untuk kita beribadah, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan di hari ini, di hari Minggu, di tanggal 7 Juli di tahun 2020. Untuk itu, izin mohon semua tolong duduk dengan manis, duduk dengan sopan, dengan pendampingan orang tua, ada mama, ada papa, ada oma, ada opa, ataupun kakak. Mari tolong duduk dengan manis dan kalau akan mulai dari ibadah sekolah minggu di saat ini, mari kita menyanyi bersama-sama lagu Mas Anak Sekolah Minggu ini. Aku anak sekolah minggu, gereja Masih
sampai selesai. Kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak. Amin. Tadi yang diberkati Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Kita akan menyanyi lagu satu lagu, Ke Gunung Tinggi Ku Naik.
Adik-adik berada di rumah yang akan menyaksikan video ibadah sekolah minggu Hana Jemaat Indonesia Kebakeret. Pagi ini kita akan membaca bagian Alkitab dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes pasal 3 ayat pertama hingga yang ke-21. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dalam persekutuan sekolah minggu Hana Jemaat Indonesia Kebakeret di pagi hari ini, kami rindu untuk belajar sekitar firman. Kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah firman akan tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami memperlakukan firman dalam kehidupan yang Engkau beri. Berfirmanlah dan berkuasalah di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, baca Alkitab kita dalam Yohanes pasal 3 ayat pertama hingga yang ke-21 dengan judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah
sebab ia tidak percaya dalam hal nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah bacaan Alkitab kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak yang berada di rumah, duduklah dengan manis, didampingi oleh orang tua, dan simak bersama tayangan video tentang percakapan Yesus dan Nikodemus. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman,
sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Oke anak-anak, semua sudah menyaksikan tayangan video tadi. Tapi sebelum lanjut, engku mau bertanya dulu. Terkait dengan PR minggu kemarin. Ayat hafalan, siapa yang tahu? Terdapat di mana? Nah, ya, betul. Kitab Lukas, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9. Nah, bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Siapa yang hafal? Oke, luar biasa. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang sementara menyaksikan tayangan video ini atau mengikuti ibadah sekolah minggu Hana Jemaat Benih Musaitu Makeret, tadi kita sudah sama-sama membaca bagian Alkitab, menyaksikan cerita tentang bagaimana percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Siapa yang tahu siapa itu Nikodemus? Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, inti daripada percakapan daripada Yesus dengan Nikodemus adalah
Apa coba? Ya, lahir kembali. Nah, jangankan adik-adik, sosok seorang pemimpin Yahudi, Nikodemus dalam hal ini, dia memiliki pendidikan yang luar biasa tingginya. Tetapi dia belum begitu paham apa maksud daripada perkataan Yesus lahir kembali. Bahkan dia beranggapan bahwa apakah mungkin orang yang so tua mau masuk kembali ke dalam kandungan? Nah, Yesus mau menceritakan tentang bagaimana kasih dan kesetiaan Tuhan yang dinyatakan bagi manusia. Orang mungkin hafal betul bacaan Alkitab, apalagi kalau bilang kemari Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Nah, itu pada intinya Yesus mau supaya orang semua bertobat. So boleh lagi baking-baking itu kesalahan, itu kejahatan yang menyakiti sesama, apalagi menyakiti hati Tuhan. Nah, selain daripada itu, apa yang kita harapkan? Minta kuasa daripada Roh Kudus, kuasa daripada Allah diam dalam diri kita, supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada banyak hal yang perlu kita pelajari bersama dari tayangan cerita Alkitab ini. Tetapi pada intinya yang mau disampaikan kepada kita adalah bagaimana kita bertobat, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Itu intinya. Nah, selanjutnya dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca, kemudian cerita yang sudah kita simak bersama, engkau juga mau titip satu ayat hafalan buat orang semua. Agak panjang, tapi usahakan semua bisa menjawab. Itu terambil dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 7 bagian B. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 7 bagian B bunyinya, kamu harus dilahirkan kembali. Coba ulang. Yohanes 3 ayat 7b. Kamu harus dilahirkan kembali. Oh, so ada yang tahu. Nah, luar biasa. Cuma pendek toh? Sekali lagi, ayat hafalan kita untuk minggu depan Yohanes pasal 3 ayat 7 bagian B. Kamu harus dilahirkan kembali. Oke? Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan cerita, dan biarlah apa yang sudah diceritakan adik-adik mengerti, dan adik-adik itu bisa lakukan dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan, siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan pula yang terbaik untuk kehidupan adik-adik. Sementara persembahan dijalankan, kita nyanyi bersama-sama lagu yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana,
Yesus yang termanis buat jiwa. Nah, adik-adik, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mana tuh sikap berdoa? Oh, so tahu semua, kunci tangan, tutup mata supaya orang tidak terpengaruh dengan yang di samping kiri ataupun di samping kanan. Kita sama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ibadah kami di pagi hari ini boleh berlangsung dengan begitu baik. Kami boleh belajar di sekitar firman-Mu. Buatlah kami semakin memahami, semakin mengerti apa kehendak-Mu untuk kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu benar-benar mengingatkan kami untuk kami taat dan setia terhadap kebenaran firman-Mu, dan kami mampu mewujud nyatakan itu dalam hari-hari kehidupan. Kami mengucap syukur ada begitu banyak anugerah dan berkat yang Tuhan beri bagi kami. Di pagi hari ini kami sudah mengungkapkannya lewat memberikan persembahan. Berkati dan kuduskanlah itu agar dapat dipergunakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah segenap perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Musaitur Makeret, khususnya juga guru-guru sekolah minggu yang tersebar dari kolom 1 sampai kolom 11. Begitupun dengan komisi pelayanan anak Hana Jemaat Gemi Musaitur Makeret. Dalam keterbatasan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan kami, memampukan kami untuk tetap melaksanakan tanggung jawab, menjawab panggilan Tuhan di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Buatlah kami menjadi berkat bagi siapa saja yang kami jumpai, dimanapun dan kapanpun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang Tuhan perkenankan kami ada dan berkarya dalam hidup ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan masuk dan menerima berkat. Untuk itu diundang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama lagu yang berkata sejak mengenal Yesus.
Hari-hari kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Dari sekolah minggu yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai, dan kami atas nama